Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Sula resmi menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat. Berkas perkara kini telah berstatus P21 atau lengkap dan segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk tahap penuntutan. Namun pemulihan kerugian negara masih terkendala karena aset tersangka belum ditemukan. Dua tersangka utama ditetapkan yaitu Amrin Laodemeko Arham alias Amrin, 49 tahun, mantan Kepala Desa Lekokadai, dan Widi Surya Prawira alias Widi, 34 tahun, mantan Kadruk Keuangan Desa setempat. Keduanya dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik telah memeriksa 45 saksi dan 4 ahli untuk memperkuat pembuktian. Sejak 27 Juni lalu, keduanya telah ditahan di Rutan Polres Kepulauan Sula hingga 16 Juli mendatang. Bahwasanya kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2026. Bahwa para tersangka ditahan di rumah tahanan negara Polres Kepulauan Sula pada tanggal 27 Juli sampai dengan 16 Juli 2026. Dan waktu dekat akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Rencana tablo akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atau di Kejaksaan Negeri Ternate. Untuk kasus tersebut, modus operandi melakukan pungutan pajak namun tidak menyetorkan ke kas negara atau daerah dan membuat nota belanja atau kwitansi palsu seolah-olah barang yang dibelanjakan sudah sesuai dengan harga yang tertuang dalam APBDes. Pasal yang disangkakan rekan-rekan, pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan pasal 603 dan atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana telah diubah dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain merugikan negara, masyarakat Lekokadai juga menjadi korban langsung karena dari dana bantuan sosial tidak tersalurkan sesuai peruntukan. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan mengirim surat permohonan penelusuran aset ke berbagai instansi. Persidangan rencananya akan dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atau Kejaksaan Negeri Ternate sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemulihan aset atau pemulihan kerugian keuangan negara itu tetap kami lakukan. Untuk lebih jelasnya terkait kerugian ini sampai dengan saat ini belum dikembalikan atau belum dikembalikan oleh tersangka ke kas negara atau ke negara. Nah, jadi memang kerugiannya 239 ini belum dilakukan pengembalian. Namun kemudian langkah-langkah atau upaya dari penyidik maupun dari hasil koordinasi kami dengan teman-teman di kejaksaan terkait dengan aset tracing atau pelacakan aset, ini sudah kami lakukan. Ada beberapa instansi yang sudah kami menyurat untuk pelacakan, namun memang sampai dengan saat ini belum ada yang kami temukan terkait dengan aset daripada tersangka yang diperoleh dari hasil korupsi. Nah, namun tetap kami di sini mencantumkan atau
menggandengkan juga nanti dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor terkait dengan perampasan aset. Namun itu nanti dari hakim pada saat di proses penuntutan di pengadilan, apakah aset-aset yang nanti ditemukan dalam fakta persidangan itu diduga dari hasil korupsi, maka itu nanti keputusan hakim untuk dilakukan atau dirampas. Nah, begitu. Kemudian terkait dengan keadilan untuk warga masyarakat Leko Padai, tentunya dengan proses penyidikan yang kami lakukan atau pengungkapan yang kami lakukan, di sini kita semua tahu bahwa anggaran dana desa itu, apalagi yang terkait dengan khusus objek adalah bantuan. Nah, bantuan ini tentunya negara atau daerah mengharapkan bahwa bantuan itu yang pertama diterima oleh seluruh penerima bantuan sesuai dengan apa yang diamanatkan atau apa yang telah dicantumkan dalam APBDes. Selain itu, barang-barang ini kemudian diharapkan adalah barang yang dapat diharapkan tepat mutunya, begitu. Jadi terkait kasus ini, barang yang diserahkan itu berdasarkan hasil penyidikan itu barangnya tidak sesuai dengan harga yang ada dalam APBDes. Dinur Suamole mengabarkan.